Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu digital marketing. Pembahasan saya pada kali ini adalah tentang dua brand yang sudah kita kenal secara umum, yaitu brand Apple dan juga Samsung. Dengan judul Apple versus Samsung, siapa yang paling berhasil menerapkan strategi digital marketing. Perkenalkan diri saya, nama saya Wahyu Sidik, dengan NIM 2440301020697, mahasiswa PJJ, mahasiswa program studi PJJ Akuntansi. Jika dilihat dari strategi digital marketing, Apple menggunakan pendekatan brand-oriented digital strategi, di mana seluruh aktivitas digital diarahkan untuk memperkuat persepsi premium, eksklusivitas, dan kualitas tinggi. Apple tidak menggunakan digital marketing sebagai alat penjualan langsung, melainkan sebagai alat legitimasi bahwa produk Apple adalah produk yang eksklusif dan memiliki kualitas yang tinggi. Konten digital Apple hampir tidak pernah menekankan harga, diskon, atau promosi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Apple sengaja menghindari pendekatan transaksional marketing dan lebih memilih relational marketing. Secara visual, strategi Apple sangat konsisten. Website, media sosial, hingga iklan digital memiliki kesamaan desain, warna netral, tipografi bersih, dan fokus pada produk. Konsistensi ini berfungsi untuk menciptakan brand recall yang kuat. Konsumen dapat mengenali konten Apple bahkan tanpa melihat logonya. Apple juga mengandalkan storytelling berbasis pengguna, bukan klaim perusahaan. Kampanye Shot on iPhone adalah contoh utama. Apple tidak mengatakan bahwa kualitas kamera mereka adalah yang terbaik, tetapi mereka membiarkan para konsumen untuk menunjukkan kualitas dari kamera produk Apple. Secara strategis, ini menggeser posisi Apple dari penjual produk menjadi fasilitator kreativitas. Peluncuran produk Apple merupakan bagian inti dari strategi digital marketing. Apple Event dikemas sebagai pengalaman digital global yang terkontrol penuh oleh perusahaan. Tidak ada intervensi pihak ketiga, tidak ada distraksi, promosi lain, sehingga pesan mereka tersampaikan secara utuh. Strategi ini memperkuat kesan eksklusif dan otoritatif. Selain itu, Apple memanfaatkan ekosistem digital sebagai alat pemasaran. Ketika Apple mempromosikan iPhone, secara langsung mereka juga mempromosikan iCloud, App Store, Apple Music, dan perangkat lain. Ini menciptakan efek penguncian, lock-in effect yang kuat. Jika kita bandingkan dengan rivalnya, yaitu Samsung, Samsung menerapkan strategi digital marketing yang market-oriented dan data-driven. Berbeda dengan Apple, Samsung menggunakan digital marketing sebagai alat utama untuk mendorong keputusan pembelian secara langsung. Samsung sangat aktif di berbagai platform digital dan menyesuaikan konten dengan karakter masing-masing platform. Di TikTok, konten Samsung bersifat ringan dan mengikuti tren. Di YouTube, Samsung menampilkan review produk dan demonstrasi fitur. Di Instagram, Samsung menggabungkan visual estetis dengan promosi produk. Salah satu strategi utama Samsung adalah influencer marketing berskala besar. Samsung menggandeng para influencer dari berbagai latar belakang, mulai dari selebritas, gamer, fotografer, hingga konten kreator teknologi. Strategi ini memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Samsung juga sangat mengandalkan performance digital marketing, terutama melalui iklan berbasis algoritma dan marketplace. Promo-promo yang diberikan Samsung seperti flash sale, cashback, dan cicilan digital menjadi strategi utama untuk mendorong penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa Samsung lebih fokus pada conversion rate dibanding brand storytelling jangka panjang. Samsung juga mengadaptasi strategi digital marketing secara lokal. Kampanye di Asia Tenggara berbeda dengan di Eropa, berbeda juga dengan di Amerika, dan berbeda di setiap daerahnya. Fleksibilitas ini membuat Samsung mampu bersaing secara efektif di pasar berkembang. Jika dilihat dari strategi digital marketing yang dilakukan oleh Apple dan Samsung, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari produk Apple itu sendiri, kelebihannya itu Apple unggul dalam membangun brand equity jangka panjang. Para konsumen akan melihat produk Apple sebagai produk yang memiliki nilai jual tinggi dan eksklusif.
sehingga menciptakan loyalitas emosional, bukan sekedar kepuasan fungsional. Konsumen Apple seringkali merasa menjadi bagian dari komunitas, bukan sekedar pengguna produk. Apple juga unggul dalam konsisten pesan untuk identitas merek. Tidak adanya diskon agresif menjaga persepsi nilai produk tetap tinggi. Strategi ini sangat menguntungkan secara finansial karena Apple dapat mempertahankan margin keuntungan yang tinggi. Kemudian kekurangan dari strategi yang dilakukan oleh Apple, strategi ini relatif kurang adaptif terhadap pasar yang sensitif dengan harga. Di banyak negara berkembang, Apple sulit bersaing dengan dalam volume penjualan. Selain itu, komunikasi digital Apple cenderung satu arah dan kurang interaktif dibandingkan brand lain. Kemudian rivalnya kita lihat kelebihan dan kekurangan dari brand Samsung, yaitu Samsung unggul dalam jangkauan pasar dan fleksibilitas strategi. Digital marketing Samsung mampu menjangkau hampir semua segmen konsumen. Pendekatan berbasis data membuat Samsung dapat mengoptimalkan iklan dan promosi dengan cepat. Samsung juga unggul dalam kecepatan adaptasi terhadap tren digital baru. Tetapi, kekurangan dari Samsung ini yang selalu sering memberikan harga promo dapat menurunkan persepsi nilai produk mereka. Selain itu, banyaknya lini produk menciptakan kebingungan di kalangan konsumen sehingga melemahkan identitas brand premium dengan akan merek Samsung. Jika lihat dari persaingan, target, market, dan penjualan, persaingan Apple dan Samsung bersifat head-to-head di segmen premium dan tidak simetris di segmen menengah ke bawah. Apple memiliki diferensiasi, Samsung memiliki diversifikasi. Target marketnya juga sangat berbeda. Apple menargetkan konsumen kelas menengah ke atas, profesional, dan kreator. Digital marketing Apple disesuaikan dengan gaya hidup eksklusif dan produktif. Sementara Samsung itu menargetkan pasar luas dari entry level hingga premium. Pesan digital marketing Samsung disesuaikan dengan daya beli dan kebutuhan konsumen. Kemudian dari segi penjualan, berdasarkan data, Samsung menjual sekitar 250 juta unit smartphone per tahun, unggul dalam volume global. Apple menjual sekitar 220 sampai dengan 230 juta unit, tetapi menghasilkan laba lebih besar. Ini menunjukkan efektivitas strategi digital Apple dalam menciptakan nilai ekonomi per konsumen. Jika kita lihat dari teknologi digital dan pemasaran produk, Apple menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman, bukan sekadar promosi. AR untuk visualisasi produk, AI untuk personalisasi layanan, ekosistem digital untuk retensi konsumen, data analytics untuk pengembangan layanan. Teknologi ini memperkuat loyalitas dan meningkatkan lifetime value pelanggan. Sementara Samsung menggunakan teknologi digital untuk efisiensi dan skala. AI marketing untuk targeting iklan, AR atau VR untuk demo produk, marketing automation, analitik perilaku konsumen. Pendekatan penggunaan di atas meningkatkan konversi dan volume penjualan dari produk Samsung. Kemudian kritik atau pendapat saya pribadi terhadap brand Apple dan juga brand Samsung. Apple sangat kuat secara brand, tetapi terlalu bergantung pada reputasi. Inovasi tambahan tetap diterima pasar karena kekuatan citra Apple yang melekat bahwa produk tersebut adalah produk kelas atas dan barang yang mewah dan eksklusif. Tetapi strategi ini berisiko dalam jangka panjang jika pesaing mereka menawarkan inovasi disruptif dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara Samsung unggul secara volume dan adaptasi, tetapi perlu menjaga konsistensi brand. Terlalu agresif dalam promosi dapat membuat posisi premium dan loyalitas jangka panjang. Apple dan Samsung menunjukkan dua filosofi digital marketing yang berbeda. Apple membangun makna dan loyalitas, Samsung membangun jangkauan dan skala. Keduanya efektif, tetapi memiliki risiko strategis masing-masing. Demikian materi saya tentang Apple versus Samsung. Siapakah yang paling berhasil dalam menerapkan digital marketing? Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.